Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan Mufrodi At-Tubadi. Ya, ini hari yang sangat menggembirakan kita semuanya, di mana kita dikasih anugerah Allah Ta'ala kesehatan. Nah, ini yang paling utama dan pertama kali yang wajib kita syukuri, yaitu nikmat sesudahnya Allah berikan, nikmat yang hari ini kita nikmati dan mensyukuri nikmat yang akan datang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teman-teman dimanapun berada, para entrepreneur dan para pengusaha, para wirausaha, para karyawan, dan apapun latar belakang Anda. Tentunya saya ingin berbagi kepada teman-teman semuanya pada hari ini, tidak maksud menggurui. Mudah-mudahan teman-teman komen ya, bisa komen di komentar ya, sehingga ada mungkin teman-teman punya pengalaman yang sama dengan kami, sama dengan saya. Minimal setidak-tidaknya teman-teman memberikan support yang positif kepada kami dalam berbagi kepada masyarakat. Saya ingat sekali dapat pesan dari guru saya bahwa buku adalah jendela dunia. Jadi kalau mau melihat dunia, baca buku. Nah, dan saya melihatnya orang-orang yang baca buku selama tahun 93. Saya masuk di kota Tuban, jadi karyawan 15 tahun di sebuah toko buku. Dan saya melihat orang-orang yang baca buku dan melakukannya, ya, mempraktekannya dalam keseharian, mereka rata-rata sukses. Nah, ini betul kata guru saya, kalau mau melihat dunia lewat jendela bisa, yaitu lewat buku, teman-teman. Nah, saya ada buku yang bagus dan saya suka juga baca buku. Baca buku apa saja saya suka. Mau baca buku tentang agama, mau baca buku tentang bisnis, mau baca buku tentang politik, ya. Pokoknya buku saya suka, karena saya beranggapan orang yang membuat buku ini sudah meneliti terlebih dahulu, ya, sudah membuat survei dahulu, sudah punya ilmunya, sehingga beliau bisa membuat buku atau mengarang sebuah buku. Jadi tidak semua orang bisa mengarang buku, ya. Kalau saya disuruh ngarang buku, mungkin saya belum bisa gitu ya, karena belum punya ilmunya. Insya Allah jika kita mau pasti bisa. Mudah-mudahan ya teman-teman nanti bisa buat buku yang ringan-ringan, mudah-mudahan. Nah, setelah saya membaca banyak buku itu, ternyata memang benar ya, perbedaan antara orang yang membaca buku dengan tidak itu jauh sekali. Seperti harganya sebuah Amit ya, maaf ya, ini saya ambil botol dulu. Botol ya, botol ini ya. Nah, ini ada mereknya ini. Sebentar, saya buang dulu mereknya ya. Oke. Nah, sebuah botol ini saya isi air, ya, saya isi air. Ini mungkin sekitar 300, harganya mungkin sekitar 5.000 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awal wal akhir. Isinya air, botol mineral misalnya, harganya 5.000. Tapi ketika diisi madu, apakah harganya 5.000? Saya yakin harganya lebih mahal, jauh lebih mahal daripada air. Ya mungkin bisa 500.000 kalau madunya yang original ya. Bayangkan perbandingannya antara 5.000 sama 500.000, itu bedanya hanya isi. Botolnya sama, otak manusia sama. Otak yang isinya ada isinya yang berkualitas dengan keilmuannya itu beda sekali. Yang membedakan manusia adalah satu akalnya ya, atau otaknya yang membedakan, dan takwanya di sisi Allah. Oleh karena itu teman-teman, ayo bareng-bareng ya, saling mengisi, saling mendukung, saling mensupport hal-hal yang positif tentang pertumbuhan diri atau SDM kita ini dengan membaca buku. Nah, ini saya promosi buku ya. Salah satu buku yang saya baca
waktu itu ya setelah saya jadi karyawan toko itu kepingin bisnis, buku yang bisa membuka paradigma saya tentang hal masa depan, tentang goal, target dan impian, itu buku yang luar biasa. Buku ini banyak dibaca oleh para tokoh politik, banyak dibaca oleh pemimpin, banyak dibaca oleh pebisnis, dan banyak dibaca oleh masyarakat biasa. Namun yang pelajar jarang membaca buku ini, ya, yang otomatis yang orang-orang yang mempunyai connect ke sana, mungkin beliau disuruh membaca buku ini. Padahal buku ini kalau dibaca anak-anak muda sekarang itu luar biasa dampaknya, karena membuka isi otak kita ini paradigma tentang menatap masa depan. Yaitu buku apa? Anda mungkin tahu. Bukunya judulnya unik. Berpikir dan berjiwa besar. Nah, ini buku berpikir dan berjiwa besar ini teman-teman, ya kalau wajib saya nggak enak ya, tapi haruslah ya, kalau mau tahu tentang masa depan kita harus bangun dulu pondasi-pondasi itu. Baca buku berpikir dan berjiwa besar. Yang kedua, saya diarahkan untuk membaca oleh pelatih saya waktu itu di dalam menjalankan bisnis, yaitu buku Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Ini keren. Sampai dipelajarkan sama teman-teman tuh, mencari kawan dan mempengaruhi mertua. Ya, mencari kawan dan mempengaruhi mertua. Ya, supaya mertua menyerahkan anaknya bisa dipinang oleh kita gitu. Baca buku itu. Kalau calon mertua nggak kurang bagus, ya, belum setuju dengan Anda, punya mantu belum setuju sama Anda wajib baca buku ini, Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Ya, karena kita ini manusia yang sifatnya perlu dikasih makan, yaitu makan jasmani, makanan rohani, dan makanan ego. Kalau saya bagi 3, manusia itu bisa dibagi, kalau mau kita ini ya punya banyak teman, terus manfaat bagi teman kita, maka manfaat bagi masyarakat, itu harus punya 3 skill ini. Yang pertama ada skillnya adalah bisa memberi makan. Artinya maksudnya memberi makan itu bisa menciptakan peluang-peluang untuk mereka sukses, ya, membantu mereka untuk sukses. Itu kalau manusia dibantu tentang hal ekonominya, insya Allah ya baik dengan kita. Itu hukum alam, tidak usah dipungkiri. Ya, yang kedua bisa memberi makan rohaninya. Ya, kalau rohaninya sudah kita beri makan, ya, kita ajak dengan hal-hal kebaikan, dengan hal-hal yang religi, dengan hal-hal yang membawa mereka menuju kehidupan yang jauh lebih baik dari sikap dan perilakunya, insya Allah beliau akan jatuh cinta kepada kita. Yang ketiga adalah memberi makan ego. Nah, ego ini perlu diberi makan. Bagaimana caranya memberi makan ego? Semua manusia itu punya ego, dan ego itu bisa lapar kalau nggak dikasih makan. Nah, apa caranya memberi makan ego itu? Nah, ini pentingnya membaca buku. Ya, kami membaca buku, ego itu perlu dikasih makan. Apa toh? Manusia itu butuh sanjungan, manusia itu butuh pujian, manusia itu butuh penghargaan. Nah, inilah makanan-makanan ego bagi manusia. Coba bayangkan kalau teman-teman bicara sama si Fulan tidak sependapat dengan jenengan, Anda terus mengatakan, kamu itu bodoh. Nah, itu Anda telah memberi racun kepada egonya, telah memberi makan, tapi makannya adalah racun. Itu bisa mati kutu kita, ya, bisa hancur kita. Kalau kita sudah menyinggung egonya manusia, ya itu perang nuklir terjadi karena itu gitu, ya. Jadi bagaimana caranya berhubungan dengan manusia dengan baik? Yaitu sering-seringlah beri ucapan, yaitu ucapan terima kasih, terus ucapan-ucapan yang bisa membuat mereka bangga dengan dirinya. Bukan hanya ucapan terima kasih saja, sanjungan, wah kamu hebat, misalnya kayak gitu. Ini kalau tidak kamu nggak mungkin bisa ini. Kamu kok bisa seperti ini, bagaimana? Tapi dengan tulus dan ikhlas, itu memberi makan, ya, memuji bendanya teman kita, atau misalnya dia punya sepeda motor bagus tapi lama gitu, ya, bagus tapi lama, artinya tahun 80-an gitu.
Nah itu kalau coba sepeda motor 80-an masih dirawat aja kayak kurang kerjaan, marah dia. Karena Anda telah memberi makan yang salah kepada dia. Tapi kalau beliau kita coba, wih sepeda ini tahun 80 ya, kok masih seperti baru diproduksi tahun-tahun 2 tahunan yang lalu, bagus kayak gini. Oh, nah itu pasti dia akan senang. Nah itulah cara memberi makan kepada manusia. Nah, saya sendiri belum bisa ya memberi makan ego manusia. Nah, tapi paling tidak saya punya dasar ilmunya mana yang perlu diberi dan mana yang perlu tidak diberi. Kadang-kadang manusia itu memang unik. Kita itu punya sifat yang sangat unik. Manusia itu punya sifat yang sangat unik. Ada orang yang dipuji itu seolah-olah nggak mau pujian, itu ala itu munafik lah, munafik itu sudah dasar manusia itu perlu dipuji ya, bukan dipuji seperti Tuhan, enggak ya, maksudnya diberi penghargaan gitu ya. Dia itu butuh ada seseorang yang memberi penghargaan. Coba bayangkan sekarang ya, seperti saya saat ini membuat video ini dipuji alhamdulillah, tidak dipuji ya syukurilah ya, karena kita sudah sadar tentang apa itu ego gitu. Tapi kalau orang yang belum mengenal itu, nah itu bisa bermasalah. Nah misalnya kayak gini, kenapa sekarang orang-orang banyak percaya sama sosmed, tidak percaya sama teman, tidak percaya sama orang terdekatnya, lebih percaya sama Facebook, lebih percaya sama TikTok gitu ya. Dia foto selfie, nulis status apa ditaruh di sosmed. Karena apa? Karena mereka di sosmed itu satu, lebih banyak mendapatkan sanjungan, lebih banyak mendapatkan penghormatan daripada kepada temennya. Nah gitu ya, ada yang like, ada yang love, ada yang komentar positif. Makanya teman-teman ayo kita memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang mau bangkit untuk dirinya maju. Kita beri support yang baik, kita beri arahan yang baik supaya menjadi masyarakat Indonesia ini lebih baik ya dalam segi sikap dan kehidupannya ke depannya. Karena apa? Karena rakyat Indonesia di sosmed sama dengan di offline-nya, ramah tamah ya, ramah tamah sopan santun. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, bacalah buku, insya Allah teman-teman akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Salah satunya buku yang 2 tadi yang saya sampaikan. Insya Allah nanti kita baca bareng-bareng ya di sosmed. Ya, teman-teman tinggal dengarkan, saya yang bacakan enak. Termasuk salah satunya adalah The Secret. Nah ini Secret Book Network Marketing. Nah ini keren buku ini. Ini buku yang bisa mendapatkan suatu penghasilan yang luar biasa di suatu pekerjaan yang mengolah yaitu sumber daya manusia. Ya. Insya Allah teman-teman berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, berjumpa dengan Mufradi At-Tubani di waktu yang berbeda, bermanfaat bagi saya pribadi dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Tetap setia membaca buku supaya kita bisa merubah kehidupan jauh lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.